Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Iya, kalau kita bicara soal podcast pagi, pasti perasaan bahagia itu tiba-tiba muncul begitu aja ya. Bukan pagar kehidupan kalau saya tidak ingin kamu mendoakan diri dengan doa yang terbaik. Nah sekarang ayo, coba doakan di komentar sebuah doa positif yang sederhana. Silakan tulis di komentar kalimat sederhana, saya bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup saya seizin Tuhan. Tulis begitu, itu akan menjadi doa loh buat kamu dan juga yang membacanya. Terima kasih. Halo teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Ada sebuah rahasia yang sebenarnya sangat sederhana. Rahasia itu kalau kita tahu dan dipraktekkan, percaya atau tidak, masalah hidup kita apapun itu bisa jadi loh, akan runtuh satu persatu dengan sendirinya. Nah ini dia nih, di podcast pagi kali ini, kapanpun kamu mendengarkan suara saya, ayo tenangkan dulu diri kamu, kita bahas yuk. Sebuah pembahasan yang ringan, menarik, tapi justru ini penting banget. Pengen tahu? Ayo kita bahas. Nah sekarang langsung aja yuk. Coba sekarang katakan kepada saya dari dalam hati kamu. Ada nggak sampai detik ini sisa-sisa masalah yang mungkin masih ada dalam hidup kamu? Iya, saya tahu mungkin diri kamu sering banget menonton video Pagar Kehidupan dan alhamdulillah ya, seizin Tuhan ada perubahan besar dalam hidup kamu. Tapi yang namanya masalah, percaya gak sih? Kayaknya gak pernah gitu, ada habisnya. Nah sekarang jujur katakan kepada saya dari dalam hati, masalah apa sih yang tersisa saat ini dalam hidup kamu? Pikirin masalah itu. Sambil kamu memikirkan masalah itu, saya akan ngasih tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Nah ini menarik nih, tolong disimak ya. Ini menarik banget, dengerin baik-baik. Gini, percaya nggak? Masalah yang kamu pikirin, nah ini nih masalah itu bisa tetap ada dalam hidup kamu sebagai sahabat saya. Penyebabnya cuma satu. Apa mas? Karena kita sebagai manusia lupa akan suatu hal yang namanya tidak boleh pelit. Loh mas, sebentar nih. Ini kok dari masalah hidup yang saya bayangin, tiba-tiba Mas Aryan bilang itu semua disebabkan karena saya pelit. Wah mas, sebentar mas, tolong dong. Tolong jangan nuduh saya macem-macem, saya ini orangnya dermawan loh. Sedekah juga cukup lah mas, saya nggak pelit kok. Kok bisa dituduh pelit sih mas? Maksudnya gimana? Sabar, maksud saya pelit itu bukan pelit kepada orang lain. Tapi sadar gak sih, kebanyakan di antara kita itu pelitnya nomor satu justru kepada diri kita sendiri. Iya, bener deh. Coba sekarang jujur deh. Bener gak dalam benak kamu yang terdalam, pengen banget nabung duit supaya nih suatu saat bisa jadi orang yang kaya raya atau bebas secara finansial? Apakah betul perkataan yang saya katakan barusan ini ada dalam benak kamu yang terdalam? Kalau betul, katakan ya sekarang. Maaf ya, saya mohon maaf sebelumnya. Itu ajaran yang sesat. Waduh, Mas Aryan, sebentar dulu. Bukannya itu yang diajarin sama sekolah saya dulu. Menabung itu pangkal kaya, nggak boleh boros. Bahkan ada juga loh mas, video-video di YouTube yang saya tonton atau seminar yang pernah saya hadiri mungkin, yang mengajarkan kita harus hemat supaya bebas secara finansial di kemudian hari. Bener kan mas? Masa itu dibilang sesat? Gini, saya mengatakan sesat karena itu sebuah kalimat yang sebenarnya keliru alias kurang tepat di dunia nyata. Kalau dalam sebuah teori, itu indah didengar. Wah, apalagi dalam sebuah seminar tuh, kalimat itu enak buat didengar. Tapi apakah relevan dengan kehidupan dunia nyata? Apakah benar nabung itu bisa membuat orang kaya dan bebas finansial? Coba lihat kiri kanan. Lihat diri kamu sendiri. Betul? Jawabannya tidak. Bukan itu yang membuat kita kaya. Yang membuat kita kaya bukan sifat pelit,
dan bukan sifat kikir terhadap diri sendiri. Mas, emang menabung itu sifat pelit, bukannya sifat bagus. Kalau kita menabung, berarti kan kita menabung juga nih untuk hari depan kita. Berarti kita baik dong dengan diri kita sendiri. Terus pelitnya tuh dari mana? Kikirnya dari mana, Mas? Nih, saya kasih tahu. Saya mau nanya dulu. Kalau mati, kita bawa duit gak? Coba jawab. Mati kita bawa duit gak? Loh, saya nanya ini. Jawab dulu satu-satu. Mati, apakah kita membawa duit? Tidak. Oke. Sekarang saya mau nanya. Kalau mati kita nggak bawa duit, ngapain kita pelit sama diri sendiri? Loh, Mas, saya tuh nggak pelit sama diri sendiri. Saya tuh menabung untuk keturunan saya supaya mereka tuh nggak susah. Bahkan, saya tuh nabung, Mas. Biar nanti bisa jalan-jalan keluar kota, keluar negeri bersama orang-orang yang saya sayang. Termasuk nabung juga buat biaya pendidikan anak saya. Gitu loh, Mas. Oke, gini ya. Kalau bagi saya, nomor 1, tolong disimak. Rezeki itu nggak suka dikejar secara seperti kita ngejar maling. Orang itu harus menikmati apa yang sudah dia usahakan. Bukan disimpan demi masa depan yang belum tentu pasti. Benar. Ada sebuah cerita nyata begini. Coba dengerin ini deh. Ini kisah yang nyata dan mungkin bisa menginspirasi dan menampar kita banget. Ada seorang istri. Istrinya ini punya sifat bertolak belakang dengan suami. Suaminya ini, dia punya pendapat sama seperti saya. Dia berpikir, kita udah cari duit nih. Udah ngumpulin duit. Boleh dong kita pakai duit tidak banyak-banyak untuk kesenangan kita sebagai manusia. Nggak haram, boleh. Nah, pada suatu saat suaminya ngajakin, ayo mah kita jalan-jalan. Istrinya, dia berpikir mungkin maaf ya, sama seperti kamu. Oh nggak usah, kita nggak usah jalan-jalan. Kita nggak usah ngabis-ngabisin duit, kita simpen duitnya. Oke, akhirnya mereka nggak jadi pergi tuh. Tiba-tiba suaminya ngajak lagi, Bu, ayo kita beli baju. Baju kita nih kayaknya sudah jelek, kita beli ya. Baju yang agak mahal dikit kan rezekinya ada. Istrinya bilang apa? Oh nggak usah pak, kita simpen aja duitnya. Begitu terus-menerus sampai pada suatu ketika istrinya ini dipanggil sama Tuhan alias meninggal. Duit yang ditabung masih ada. Masih ada, belum tersentuh. Dan suaminya ini menikah lagi dengan istri yang baru. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Duitnya itu dinikmati oleh suami beserta istri barunya. Istri barunya ini punya pendapat yang sama seperti suami. Uang harus dinikmati asal tidak boros. Sekarang pertanyaannya, kasihan gak tuh istri yang tadi? Dia ngumpulin duit, dia nimbun duit, tidak dinikmati, tapi dinikmati oleh siapa? Betul sekali, dinikmatinya justru oleh istri baru dari suaminya. Sekarang kalau kita pikir-pikir, banyak gak sih kita tuh kayak gitu? Kita tuh lupa loh, bahwa sumber masalah hidup kita itu adalah karena kita kurang bahagia. Sekarang apa salahnya sih kita jadi orang, jangan pelit lah terhadap diri sendiri. Hei, maaf ya, saya harus ingetin. Umur kita gak ada yang tahu loh. Kita gak akan pernah tahu kapan kita sakit loh. Kita bahkan tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan, betul gak? Kita tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di masa depan. Padahal diri kamu sekarang nih udah menjadi pekerja yang giat. Udah menjadi seseorang yang pantang menyerah dalam mencari rezeki. Bagus, pinter. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan itu duit disimpan terus? Mau sampai kapan diri kamu mengorbankan sesuatu yang namanya kebahagiaan? Padahal waktu itu gak bisa diputer balik loh. Gini, saya selalu percaya dan ini terbukti benar. Kemampuan kita mencari rezeki itu bersumber dari kebahagiaan hati kita sendiri. Masalah hidup kita itu menjadi ada karena pikiran kita ruwet. Saya ulangi, masalah hidup kita tidak kunjung beres karena apa? Karena pikiran kita ruwet. Iya, ruwet. Kenapa pikiran kita bisa ruwet? Karena kita lupa memberikan hadiah buat diri kita sendiri.
Karena kita lupa, terlalu banyak nabung, terlalu pelit sama diri sendiri, padahal kita butuh yang namanya kebahagiaan. Mas, kalau gitu saya boleh nabung nggak? Boleh, silahkan nabung. Tapi setelah kamu memberikan dirimu sendiri hadiah dulu loh. Cobalah, ambillah sedikit duit dari tabunganmu, liburanlah dulu. Bersenang-senanglah dulu, nggak dosa kok. Ayo, kapan terakhir kali kamu jalan-jalan buat dirimu sendiri? Kapan terakhir kali kamu membahagiakan dirimu dan keluarga dengan uang yang sederhana yang kamu punya? Nggak usah terlalu banyak uangnya. Tapi bukan berarti nggak dipakai juga. Pakai itu duit. Dinikmati selagi ada. Dinikmati selagi masih ada waktu. Percaya deh, ketika diri kamu nanti menikmati hidup dengan uang yang kamu punya, itu masalah akan beres dengan sendirinya. Kenapa? Karena pikiran ruwet kamu akan membaik. Pikiranmu yang kusut akan menjadi tenang, menjadi damai, dan percaya nggak sih, masalah itu bisa selesai dengan baik kalau pikiran kita tenang. Sama seperti kalau kita nyari kunci. Pernah nggak sih kita nyari kunci motor atau kunci mobil, ketika hilang dicari nggak ketemu-temu? Begitu udah nggak dicari kok malah ketemu. Pernah nggak kayak gitu? Sering ya? Kok bisa begitu? Jawabannya, karena ketika kita mencari, biasanya pikiran kita ruwet, kusut. Begitu kita berhenti mencari, pikiran kita tenang. Di saat tenang itu, fokus kita akan lebih baik 10 kali lipat. Dan akhirnya ditemukanlah kunci yang tadi menghilang. Sekarang, kurang bukti apa lagi kalau masalah dalam hidup kamu itu bisa beres loh kalau pikiranmu tenang dulu. Bener nggak? Udah mulai sadar ya? Iya kan? Nah itu dia. Coba sekarang lihat, seberapa keras dulu kamu berusaha mendapatkan uang. Kenapa tidak dinikmati dulu sih? Ambillah sedikit uang yang kamu punya, berbahagialah dulu. Saya ulangi, berbahagialah dulu. Bisa jadi video ini tuh kamu tonton bukan kebetulan. Ini petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya kamu santai dulu. Jangan terlalu ngotot. Selesaikan masalah itu harus. Selesaikan deadline itu wajib, tapi berikanlah diri kamu waktu istirahat. Nikmati hidupmu dengan sesuatu yang sudah kamu punya. Bagi kamu yang sudah berkeluarga, ayo dong ajak dulu keluarga jalan-jalan, jangan cari duit mulu. Bisa jadi masalah itu gak beres-beres karena pikiran kita kusut loh. Kusutnya bukan karena kusut dengan sendirinya, kusutnya karena kita terlalu pelit dengan diri sendiri, terlalu pelit dengan kebahagiaan batin kita sendiri. Betul apa enggak? Nah sekarang coba lihat uang di tabungan kamu. Benar, sekarang lihat uang di tabungan kamu. Mau nggak kamu gunakan maksimal deh, 40% aja untuk kebahagiaan kamu sendiri. Kalau diri kamu sudah berkeluarga, untuk kebahagiaanmu dan keluargamu. Ingat, kamu punya batin, dirimu punya jiwa, dan dirimu bukan budak dari dunia. Dirimu bukan budak dari uang. Nikmati hidup selagi ada, karena memang benar, kita tidak pernah tahu kapan diri kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayang. Saya ulangi lagi, kita tidak bisa memutar waktu. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai waktu sebaik mungkin. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu ingin menjadi orang yang kikir sampai pikiranmu kusut dan masalahmu semakin banyak? Atau dirimu mau berhenti sejenak aja, berdiam diri sejenak aja? Gunakan uangmu untuk membahagiakan batinmu dan batin orang-orang yang kamu sayang. Coba deh praktekkan video ini. Praktekkan video ini dan lihat, benar nggak apa yang saya katakan? Setelah batinmu beres, masalah hidupmu akan beres satu persatu. Praktekkan ya, uji apa yang saya katakan ini. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing,
and keep loving. Bye-bye.